Saya mau membahas saham-saham perbankan. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya ya, kok sahamnya belum melejit sih padahal sudah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah dengan total 200 triliun untuk 5 bank BUMN. Nah, kira-kira kenapa dan apakah masih terdapat banyak tantangan sehingga seharga sahamnya belum melejit signifikan? Yuk mungkin kita akan membahasnya pertama dari sisi aliran dananya terlebih dahulu dari total sekitar 200 triliun rupiah. Nah, mungkin teman-teman juga harusnya sudah tahu ya kemarin Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya, di mana kalau kita lihat di sini mengalirkan dana endapan gitu ya yang memang sudah ada di Bank Indonesia. Kalau kita lihat itu namanya adalah saldo anggaran lebih. Nah, saldo anggaran lebih ini adalah total saldo-saldo yang memang istilahnya ditimbun atau disimpan selama bertahun-tahun gitu ya dari Silpa, yaitu Silpa itu sisa lebih pembiayaan anggaran yang akhirnya totalnya kurang lebih sekitar 425 triliun rupiah. Nah, kemudian diambil 200 triliun rupiah, kalau kita lihat di sini dibagi untuk 5 bank BUMN. Yang pertama Bank Mandiri, kalau kita lihat yang biru di sini sekitar 55 triliun, kemudian Bank Rakyat Indonesia atau BRI di sini sekitar 55 triliun juga, BNI di sini sekitar 55 triliun, kemudian untuk BBTN, Bank Tabungan Negara, di sini kalau kita lihat sekitar 25 triliun dan juga BRIS atau Bank Syariah Indonesia sekitar 10 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat di mana pemerintah nantinya akan menerima bunga dari masing-masing bank ini kurang lebih sekitar 4,02% dengan tenornya 6 bulan atau bisa juga dapat diperpanjang. Dan ini akan menjadi tantangan untuk perbankan di mana setiap tenornya yang akan jatuh tempo harus memberikan bunga atau cost itu sebesar 4,02%, berarti harus bisa mendapatkan pendapatan dari kredit di atas 4,02%. Nah, nantinya kalau misalkan memang bank umum terjadi namanya tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka di mana juga saat ini pemerintah sudah menerapkan namanya manajemen risiko melalui penggunaan mekanisme debit langsung atau namanya GWM, giro wajib minimum di Bank Indonesia. Nah, lalu dari hasil aliran dana ini bagaimana nih dengan performa harga saham terutama untuk 5 bank BUMN? Kalau kita lihat memang pergerakannya belum signifikan, tapi ada satu yang naiknya sudah lumayan. Bank Mandiri masih naik kurang lebih hampir 2% ya selama sepekan terakhir, kemudian BRI sekitar hampir 7%, BNI 8%, BBTN sudah di atas 20%, dan Bank Syariah Indonesia sudah menyentuh sekitar naik 4%-an saja. Mungkin nanti memang butuh proses ya, karena kan penyaluran dana juga butuh proses, apalagi Bank Indonesia kemarin akhirnya memangkas suku bunga lagi sehingga sudah terjadi pemangkasan sebanyak 5 kali atau sebesar 125 basis point. Nah, selain dari performa saham, mungkin kita intip dulu valuasinya. Masih murah apa enggak? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini Bank Mandiri ya, untuk harga kewajarannya di sini kalau kita lihat di sini price book value-nya di 1,7, sebenarnya ini harganya nggak terlalu mahal juga, sudah di harga kewajarannya, tapi nggak terlalu murah juga. Tapi untuk sektor perbankan sebenarnya masih worth it ya. Apalagi kalau kita lihat price earning ratio-nya rata-rata di industri perbankan itu di 16,4 dan Bank Mandiri hanya di 7,5, berarti masih under value. Untuk Bank BRI di sini kalau kita lihat price book value-nya di angka 2, PER-nya di 11,10, PER-nya masih di bawah rata-rata industrinya. PBV-nya juga untuk Bank BUMN bisa dibilang dikatakan tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal juga. Kemudian Bank BNI PBV-nya 1,1 masih oke ya, masih cukup murah. PER-nya hanya 8,10 ya, lebih murah dibandingkan dengan Bank BRI. Kemudian BTN yang tadi naiknya hampir 20%, ternyata kalau kita lihat PBV-nya cuma 0,6. Ini paling murah ya Bank BBTN. Kalau kita lihat price earning ratio-nya juga cukup murah, hanya 6,2 dibandingkan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. Kemudian untuk Bank Syariah Indonesia di sini PBV-nya paling tinggi dibandingkan 4 yang lainnya, 2,6. PER-nya juga sudah menyentuh di atas rata-rata industrinya di 17,3 untuk price earning ratio-nya. Nah, tadi kalau kita lihat rata-rata sebenarnya masih cukup murah ya, masih worth it harganya. Lalu bagaimana dengan kinerja keuangannya di sepanjang semester 1 2025? Nah, untuk data Bank Mandiri dan juga untuk data Bank Syariah Indonesia ini masih pakai kuartal 1 2025 ya, karena memang belum rilis semester satunya. Untuk Bank Mandiri kuartal 1 kalau kita lihat sebesar laba bersihnya 13,2 triliun rupiah, naik sekitar 3,9%.
yang didorong dari kenaikan pendapatan bunga bersih 11,51%, yaitu dengan total 39,63 triliun rupiah, yang dimana performa untuk penyaluran kreditnya juga naik 16,5%, dan penyaluran kreditnya di kuartal 1 2025 sebanyak 1.672 triliun rupiah. Kemudian Bank Rakyat Indonesia BRI di sini laba bersihnya naiknya paling lumayan ya 11,25%. Laba bersihnya di semester 1 26,53 triliun, didorong dari pendapatan bunga bersih 2,6% yaitu sebanyak 102,37 triliun. Di sini untuk penyaluran kreditnya juga naik hampir 6% di 1.416 triliun rupiah. Kemudian untuk BNI memang secara performa laba bersih justru turun 5,6% yaitu 10,09 triliun rupiah. Padahal kalau kita lihat pendapatan bunganya naik 2,33%, 11,51 triliun, tapi sayangnya beban-bebannya masih tinggi sehingga menggerus laba dari perseroan. Tapi untuk performa penyaluran kredit naik 7,11%, 778,68 triliun rupiah. Untuk Bank BTN di sini kenaikan laba bersihnya paling bagus di 13,6%, yaitu sebanyak 1,7 triliun, di mana performa pendapatan bunganya juga paling tinggi ya, naiknya 23,5% di 18,5 triliun. Namun sayangnya kalau kita lihat memang penyaluran kreditnya performanya tidak sebaik dengan Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Di sini hanya 6,8% sebanyak 376,11 triliun rupiah. Secara rupiah juga memang lebih sedikit ya. Untuk Bank Syariah Indonesia kalau kita lihat performanya cukup bagus. Laba bersih di kuartal 1 ini ya 10,05%. Semester satunya belum rilis di 1,87 triliun. Untuk pendapatan bunga bersihnya 12,45%, yaitu pendapatannya 7,09 triliun. Ini pendapatan dari penyaluran dana ya. Kemudian karena ini Bank Syariah. Kemudian untuk pembiayaannya Bank Syariah 286,6 triliun dengan kenaikan 16,03%. Nah, dari valuasinya masih oke, kinerjanya juga cukup baik, hanya yang turun ini kalau kita lihat Bank BNI. Lalu bagaimana dengan likuiditas dari bank-bank himbara? Ya, kita bisa lihat dari loan deposit rasionya dan juga kalau kita lihat di sini ada CASA juga ya. Kalau kita lihat sebenarnya LDR bagus itu di level 79% hingga di atas 90%-an. Nah, kalau kita lihat memang di sini range untuk loan deposit rasionya masih bagus ya untuk 5 bank tersebut. Bank BRI masih oke di 85%, kemudian Bank BNI 86%, Bank Mandiri untuk kuartal 1 93%, Bank Syariah 89% di kuartal 1, BTN di semester 1 92,6%. Untuk CASA-nya juga kalau kita lihat di sini masih oke juga di 65%. Untuk Bank Mandiri BNI 72%, Bank Mandiri kuartal 1 72%, BRIS di kuartal 1 60,7%, kemudian ada BTN di semester 1 49,10%. Kalau kita lihat di sini memang untuk likuiditasnya cukup baik ya. Terutama untuk dari pendanaan murahnya, CASA-nya yang biasanya diisi oleh tabungan dan juga ada giro. Nah, lalu apa aja sih tantangannya? Kenapa harga sahamnya memang belum naik? Padahal kalau kita lihat sentimennya sudah banyak. Ternyata kreditnya masih lesu. Mungkin kita bisa lihat track record secara kredit perbankan. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara dari tahun 2022 ya memang grafik dari pertumbuhan kredit di Bank Indonesia sayangnya turun ya. Ini performa dari gambaran perbankan nasional. Kalau kita lihat per Juli sudah menyentuh level 7,03%. Angka ini turun dari mulai 11, 10, 8 akhirnya menyentuh level 7,7 itu di bulan Juni. Kemudian di bulan Juli kalau kita lihat hanya 7,03% saja. Ini butuh beberapa poin lagi untuk menyentuh 6%. Makanya ini masih menjadi PR juga untuk dari para perbankan agar mau nih giat menyalurkan kredit, jadi jangan cuma disimpan di surat berharga negara saja. Kemudian mungkin kita juga bisa mengintip dari kredit UMKM yang kalau kita lihat ternyata juga masih terkonstruksi. Jadi ini mencerminkan juga kredit perbankan menurun ataupun lesu. Jadi kita intip di kredit UMKM ya. Kalau teman-teman perhatikan juga sebenarnya grafiknya turun ya dari secara tahunan, bulanan terus menurun. Kalau kita lihat trennya memang salah satunya sekarang bisnis juga susah. Orang yang punya duit juga justru menahan dibandingkan dengan konsumtif, harga barang dan jasa juga belum turun.
Kalau teman-teman perhatikan selama ada pemangkasan 4 kali sebelumnya, sebelum ditambah 5 kali, sebenarnya kredit bunga untuk di bank-bank itu belum banyak yang turun. Sehingga kalau kita lihat untuk mengajukan kredit juga agak sulit, akhirnya membayar juga sulit, akhirnya tingkat kredit macetnya juga sulit. Akhirnya kalau kita lihat kredit UMKM-nya juga turun. Kalau teman-teman lihat pada bulan Juli untuk kredit UMKM itu terkontraksi 3,1%, itu menjadi 617,3 triliun rupiah. Nah, mungkin kita juga bisa melihat dari sisi kredit macetnya. Nah, di mana kalau saya tadi sempat mention bahwa kredit lesu, kemudian kredit UMKM juga turun. Karena kalau kita lihat NPL-nya, non-performing loan-nya atau kredit macetnya juga turun. Justru untuk NPL-nya, di sini adalah naik. Karena kreditnya lesu, untuk kredit macetnya naik. Kalau kita lihat di semester 1, NPL-nya itu naik menjadi 4,41% dibandingkan dengan periode tahun lalu itu kalau kita lihat di semester 1 2024 di 4,04% secara tahunan. Nah, kalau kita lihat memang salah satunya kredit macet karena tadi tingkat daya konsumsi masyarakat turun, untuk akhirnya bisnis juga susah gitu, jual barang juga susah karena harga barang nggak turun-turun, tapi justru orang lebih sedikit punya uang untuk belanja, akhirnya pendapatan penjualan turun sehingga kemampuan dalam membayar kredit juga turun, yang dimana kredit UMKM turun tapi sayangnya kredit macetnya justru ini menjadi naik. PR untuk pemerintah ya, dimana agar mempunyai banyak program agar daya belinya naik, dan juga PR untuk para perbankan agar bisa menyalurkan kreditnya bukan hanya diendapkan di surat berharga negara saja seperti sebelumnya, tapi disalurkan terutama untuk di sektor-sektor swasta yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat agar daya belinya bisa meningkat lagi. Jangan lupa untuk dianalisa ulang